Oke ya, kita lanjut tadi. Transfer elektron itu berperan untuk pengubahan NADH dan FADH2. Tadi misal juga sudah mengatakan kalau FADH2 itu dihasilkan dari proses siklus Krebs, gitu ya. Kalau NADH ada di glikolisis dan siklus Krebs, ya. Hasilnya dihasilkan oleh kedua itu. Oke, jadi kedua inilah NADH ini dan FADH akan diubah menjadi ATP dalam siklus transport elektron. Oke, kemudian transfer elektron terjadi di mitokondria di bagian membran. Oke, ini tahapan terakhir ya. Yang pertama ada glikolisis, yang kedua dekarbosilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat terakhir adalah transfer elektron. Lanjut. Nah, ini dia yang tadi Ibu sudah review juga. Untuk skemanya atau gambarannya seperti ini ya. Jadi di glikolisis itu terjadi di sitoplasma, di sitosol, kemudian hasil akhirnya juga ada ATP, perubahannya ada pirufat, kemudian ada oksidasi, dekarbosilasi oksidasi, yang akan dihasilkannya itu asetil-CoA. Lihat di sini tidak ada NADH atau FADH ya di oksidasi, di dekarbosilasi oksidasi. Kemudian ada siklus Krebs. Siklus Krebs ini akan dihasilkan yaitu NADH, FADH2 dan juga ada ATP. Dan yang terakhir ini adalah transfer elektron ya. Ada transfer elektron dan kemioosmosis. Jadi kemioosmosis nanti jika Ibu jelaskan. Kemudian tadi ada hasil akhir dari glikolisis itu NADH. NADH ini akan memberikan elektronnya dan akan diangkut menuju ke transfer elektron, gitu ya. Kemudian ada lagi di siklus Krebs, nah, dia menghasilkan NADH dan FADH2, keduanya akan memberikan elektronnya dan diangkut menuju bagian transfer elektron. Oke, jadi ketika mereka memberikan elektronnya, di situ mereka diubah jadi ATP. Pengubahannya ini disebut dengan kemioosmosis, kemioosmosis. Oke, ini dulu skemanya yang perlu kalian pahami. Selanjutnya, ini dia. Ini masih perkenalan dulu ya, salam dulu perkenalan. Oke. Ya, karena ini terjadi di membran mitokondria. Kalau membran itu kalian ingat di kelas 11 pelajaran sel, membran itu dilapisi oleh phospholipid bilayer ya, phospholipid bilayer ini. Kemudian ada protein-protein yang menempel pada phospholipid bilayer. Pertama, kalian lihat warna orange, warna biru, dan warna hijau, itu disebut juga dengan protein integral. Ya, kalau kemarin Ibu di kelas 11 udah Ibu mention karena tahu di kelas 12 akan hadir lagi. Ya, yang warna oranye, biru, dan hijau itu protein integral. Dilihat di sini ada nomor 2 yang warna coklat. Ini juga termasuk protein, tapi namanya protein poliferal. Ya. Perbedaannya, kalau di protein integral, dia bisa memompa proton dari dalam, ini dari matriks mitokondria ke ruang antar membran keluar. Kalau untuk yang nomor 2 ini, dia tidak bisa memompa proton. Ya, jadi tidak ada pemompaan proton pada nomor 2. Gitu ya. Nama proteinnya protein periferal kalau untuk nomor 2. Oke, kalian bisa catat. Kemudian nomor 1, kita ya lihat sama-sama di sini. Nomor 1 itu namanya tadi apa? Protein integral. Ya, sebut juga dengan kompleks protein nomor 1, biar kalian nggak bingung. Kompleks protein nomor 1. Di kompleks protein nomor 1, ini memiliki sifat memompa proton. Tadi Ibu juga sudah mention, kalau di yang oranye, biru, dan hijau dia dapat memompa proton. Terus menerima elektron dari NADH. Jadi awal mula perjalanan NADH diubah menjadi ATP itu dimulai dari nomor 1, dari yang oranye. Oke, NADH. Kemudian ini masih perkenalan ya. Nomor 2 tadi termasuk protein tapi namanya periferal. Yang kedua ini akan menerima elektron dari FADH2. Ya, tidak memiliki sifat pompa proton, tadi sudah sebutkan. Jadi nanti untuk perjalanan si NADH dan FADH2 itu beda awalan, starting point-nya beda. Jadi kalau untuk NADH itu dimulai dari nomor 1, dari protein integral nomor 1 atau kompleks protein nomor 1. Kalau yang FADH2 dimulai dari nomor 2 atau protein periferal. Oke. Kemudian dilanjut ada koenzim Qi yang warna
pink muda, itu disebut juga ubiquinon. Ubiquinon ini sebagai pembawa saja. Jadi nanti elektron yang dikasih kemudian akan dianterin gitu ya, Gojeknya gitu oleh ubiquinon gitu ya. Jadi dia cuma jadi pengantar saja, pengantar elektron dari nomor 1 dan nomor 2. Kemudian di nomor 3 sama juga halnya dengan nomor 1 ya. Dia akan menerima elektron dari ubiquinon dan akan memompakan proton dari dalam. Nanti dihasilkan H+ di sini di ruang antarmembrannya. Kemudian ada sitokrom C. Sitokrom C fungsinya sama dengan Ki, sama dengan ubiquinon. Dia akan menerima elektron dari sebelumnya dari kompleks protein nomor 3 atau protein integral nomor 3. Kemudian dilanjutkan, dia akan memberikan elektron ini dari sitokrom C menuju yang keempat, kompleks protein nomor 4 ya. Kemudian di nomor 4 ini dia nggak akan langsung nerima semua elektron, jadi satu-satu, dia akan saring satu-satu, sehingga pada akhirnya akan diteruskan menuju elektron terakhir yaitu oksigen. Jadi oksigen ini akan menerima elektron terakhir yang dikirimkan dari awal sampai nanti akhir di nomor 4 akan diberikan, sehingga nanti di oksigen ini akan dipecah menjadi dua atom oksigen, kemudian dia akan berikatan dengan H+ sehingga menghasilkan dikeluarkannya air atau H2O. Oke. Kemudian kalian lihat di sini yang Ibu belum mention ada ATP sintase. Inilah yang disebut tadi kemioosmosis. Jadi kemioosmosis ini akan terjadi di ATP sintase, di mana nanti si H+ atau proton-proton yang tadi Ibu sudah sebutkan akan dikirimkan ke sini dan akan diubah menjadi ATP, gitu ya. Jadi hasil akhirnya ATP. Oke, itu siklusnya begitu cara-caranya. Lanjut. Ibu, nomor 3 sama 4 itu kompleks protein ya, Bu, tadi? Kompleks protein. Jadi nama 1, 3, 4 itu protein integral. Ya, supaya kalian mention-nya cepat, ini protein 1, protein 3 nama sama protein 4. Protein 2 juga ini termasuk protein, tapi nama proteinnya beda ya. Yang 1, 3, 4 itu protein integral, ditulis, ya dicatat. Protein nomor 2 itu namanya periferam. Ya, sehingga ketika kalian tahu ini namanya beda, fungsinya juga beda ya. Nomor 2 itu tidak bisa memompa proton. Gitu ya. Evelyn tadi yang nanya. Oke. Bisa dimengerti, Bu. Terima kasih. Oke, next ya, kita lanjut. Nah, ini dia prosesnya. Tadi Ibu sudah sebutkan, jadi setidaknya kalian sudah ada gambaran sedikit tentang proses NADH dan FADH-nya. Di NADH, nah ini NADH akan masuk, dia akan memberikan elektron sehingga berubah menjadi NAD. Oke, maaf. NADH, nah dia memberikan elektron masuk ke dalam si protein integral tadi atau kompleks protein nomor 1. Ya, elektron masuk kan karena dia dikirimkan, NADH mengirimkan elektronnya masuk. Ketika si kompleks protein nomor 1 itu telah mendapatkan elektron dari NADH, sehingga si protein ini mendapatkan energi. Ketika sudah mendapatkan energi, kemudian bisalah dia memompa proton dari dalam menuju luar ya. Jadi banyak proton memompa proton dari dalam menuju luar gitu ya. Jadi ada H+ di sini memompa H+. Kemudian elektron ngalir lagi menuju ubiquinon. Ubiquinon itu seperti Gojek, dia hanya mengantarkan saja elektron, kemudian dilanjutkan masuk ke kompleks protein nomor 2, integral nomor 2 ya. Kemudian ada energi lagi, kemudian dapat memompa proton H+ keluar ke ruang antarmembran. Kemudian elektron diantar lagi ke sitokinin C, diantar masuk lagi ke nomor 3, protein nomor 3, kompleks protein 3. Nah, kemudian proton keluar lagi ya, memompa proton keluar ke ruang antar sel gitu. Nah, yang sudah Ibu berikan tadi, yang sudah Ibu jelaskan bahwa ada pemecahan, ada oksigen akan menerima aseptor elektron terakhir ya. Jadi nanti elektron ini diterima oleh protein nomor 3, protein 3, kompleks protein 3, elektron masuk, kemudian diterima oleh oksigen akan dipecah, tadi udah Ibu jelaskan ya, ada atom oksigen jadi 2 atom, kemudian masing-masing atom oksigen ini akan berikatan dengan H+.
Jadi ketika sudah berikatan, dia akan menghasilkan H2O. Oke, kemudian tadi ada proses kemiosmosis. Kemiosmosis itu akan diubah menjadi ATP. Kita lihat gradien konsentrasinya berbeda supaya tetap seimbang, supaya ininya tetap seimbang, lihat ada positif negatif, maka dari itu harus proton ini akan dikembalikan lagi nanti ke dalam sel, gitu ya. Nah, kalian lihat di sini tahap 1, protein nomor 1, kompleks protein 1, 2, dan 3 menghasilkan H+. H+ ini akan dikirimkan menuju ATP sintase, ya. Udah? ATP sintase ketika H+ masuk akan diubah. Jadi ada ADP, kemudian berikatan dengan fosfat organik menghasilkan ATP. Gitu ya. Sehingga untuk tahapan NADH akan menghasilkan 3 ATP. Kenapa? Karena yang keluar ini pertama ada 1, ada 2, dan ada 3. Jadi yang ketiga ini akan masuk menuju ATP sintase dan akan menghasilkan ATP. Jadi untuk tahap transfer elektron pada NADH akan menghasilkan 3 ATP. Gitu ya, karena ada 3 proton yang keluar dari protein, kompleks protein 1, 2, dan 3. Itu untuk NADH. Jadi kalian catat di buku catatannya sekarang, kalau untuk tahapan transport elektron, NADH menghasilkan 3 ATP. Gitu ya. Oke. Lanjut untuk FADH. Ya. Di sini udah NADH, FADH. Sekarang FADH sudah Ibu jelaskan di sebelumnya, kalau FADH itu terjadi di yang nomor 2 tadi ya. Kompleks protein nomor 2 atau disebut juga protein periferal. Untuk protein periferal dia tidak dapat memompa proton. Ya, jadi di sini tidak ada tahapan proton keluar ke ruang antarmembran. Jadi FADH ini akan mengirimkan elektronnya langsung ke ubiquinon. Ini ya. Kemudian elektron terus diberikan sampai pada tahap ini di kompleks protein. Tadi kalau di sebelumnya gambarnya ini 1, 3, 4 ya. Jadi kompleks protein yang ini intinya. Kemudian kalau untuk yang integral dia dapat memompa proton kan. Nah, berarti dihasilkan lagi H+ di sini gitu ya. Kemudian lanjut lagi elektron diberikan ke sitokinin C, lanjut ke integral yang ini. Sama saja menampung elektron dan mengeluarkan proton di sini H+. Sama juga pemecahan oksigen menjadi atom-atom, jadi 2 atom oksigen dan berikatan dengan H+, 2H+, sehingga mengeluarkan H2O. Kemudian sama juga karena perbedaan gradien konsentrasi antara bagian dalam dan bagian luar harus dimasukkan ke ATP sintase si H+ ini ya. Kemudian H+ yang dihasilkan berarti beda ya, karena FADH2 dimulai dari yang ini, berarti yang dihasilkan oleh ATP sintase yang dipakai berarti H+ yang ini saja, ada 2 ya. Ada 2 H+, kemudian masuk diubah menjadi ATP. Berarti untuk FADH2 pada tahap transfer elektron itu akan dihasilkan 2 ATP. Gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang bingung? Oke, kita lanjut. Nah, untuk hasil akhirnya, kalian lihat di sini glikolisis itu kan menghasilkan ATP juga ya. Jadi dia menghasilkan ATP, dia menghasilkan NADH juga. Karena pada tahap transfer elektron diubah NADH-nya menjadi ATP, jadinya NADH yang dihasilkan si glikolisis kan ada 2. Jadi 2 kali 3 ya. 2 NADH berarti 2 kali 3. Kenapa 3 tadi ya? Ada H+ yang diubah ke ATP sintase ada 3, 1, 2, dan 3. Jadinya dikali 3, jadi ada 6 ATP untuk glikolisis. Kemudian dekarboksilasi oksidatif. Ya. Ada 2 NADH, 2 kali 3 juga, 6. Kemudian siklus Krebs, ini dikali juga. Kenapa FADH dikali 2? Ini juga ada. Karena ini 2 H+. Kemudian hasil totalnya 34 untuk tahap
tahap transport elektron. Nah, kemudian karena ATP juga dihasilkan sama glikolisis dan siklus Krebs ada 4, dan ini totalnya jadinya 38 untuk reaksi respirasi aerob. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Udah panas?